Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tani 7, channel YouTube yang fokus pada bidang pertanian. Nah, kawan-kawan para petani pintar dimanapun berada, mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kawan-kawan para petani pintar, di kesempatan kita di sore hari ini kita berada di lahan CMK kita yang sudah melakukan yaitu pengocoran yang ketujuh dan penyemprotan juga yang ketujuh kalinya. Dan kemarin kita sudah melakukan pengocoran yang ketujuh dan juga penyemprotan yang ketujuh. Dan penyemprotan yang ketujuh kemarin kita melakukan yaitu untuk menanggulangi hama lalat buah, karena cabai kita sudah mulai berbuah kawan-kawan, sudah mulai berbuah seperti ini. Nah, sudah mulai berbuah seperti ini kondisi cabai kita di sore hari ini. Nah, para petani pintar, beginilah hasil dari pengocoran menggunakan yaitu nitrogen dan juga TSP 46 yaitu fosfat, dan ditambah lagi dengan yaitu kandungan Ponska yaitu 15-15. Dan beginilah hasil dari pengocoran tersebut. Dan ini lanjarannya sudah mulai hilang kawan-kawan. Ini lanjarannya kemarin kita bikin yaitu 1,5 meter dan udah hampir hilang seperti ini. Nah, seperti ini yaitu cabai kita serempak dan seragam seperti ini kawan-kawan. Sampai ke sana, buahnya sudah mulai keluar seperti ini, dan sudah ada yang besar dan sudah ada juga yang besar. Dan seperti ini buahnya cabai kita seperti ini. Nah, seperti inilah buahnya kawan-kawan, sangat rapat dan jadi bunga, dan bunganya jadi buah semuanya. Dan alhamdulillah semenjak dari kerontokan kemarin sudah kita atasi, dan alhamdulillah buahnya sudah jadi seperti ini, dan jadi semuanya seperti ini. Dan ini buahnya seperti ini, buahnya para petani pintar dimanapun berada, seperti inilah buah CMK kita. Dan buahnya sangat berminyak atau mengkilat seperti ini. Ini adalah hasil dari paduan dari nitrogen, TSP 46 dan juga Ponska subsidi. Jangan diremehkan yaitu pupuk subsidi. Beginilah hasil dari yaitu pupuk subsidi. Nah, coba para petani pintar lihat dari buah cabai ini atau bunga cabai ini jadi semuanya seperti ini. Ini buahnya sangat rapat kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini buahnya sangat rapat, apalagi yang di atasnya seperti ini, seperti ini. Dan dari cabai kita ini alhamdulillah serempak semuanya dan seragam seperti ini dari pemupukan yang ketujuh. Dan besok kita pemupukan yang ke-8, yaitu kita bikin lubang di sini. Kita bikin lubang di sini, dan untuk pemupukan yang ke-8 kita pupuk dengan nitrogen tunggal. Kita tidak menggunakan pupuk-pupuk lain seperti Ponska dan TSP 46 dan NPK 16-16, tidak.
kita pemupukan yang ke-8 kita kasih nitrogen tunggal. Nitrogen tunggal itu kita mix yaitu urea dan juga ZA. Karena ZA itu ada juga kandungannya, selain nitrogen juga ada kandungannya, dan kita mix jadi satu, urea dan juga ZA. Dan tetapi di dalam pengocorannya kita beri lubang di sini seperti ini, lubang yang sudah seperti ini kita beri lagi lubang di sini. Tapi kalau kita memberi pengocoran di sini, cabai ini akan terkena yang namanya layu fusarium, karena ini cabai kita sudah hampir memasuki 2 bulan umurnya. Ini awal penanaman, ini tanaman kita, tanaman di bulan Desember. Ini adalah tanaman di bulan Desember 2022. Tanam di bulan Desember, pertengahan bulan Desember, dan hampir akhir bulan Desember. Nah, seperti ini kelebatan bunga dan buahnya. Dan di setiap mengeluarkan pucuk atau mengeluarkan tunas seperti ini, dia akan mengeluarkan bunga sebanyak ini. Seperti ini para petani pintar dimanapun berada. Nah, seperti inilah dia akan mengeluarkan pucuk, mengeluarkan tunas seperti ini, dan dia akan terus mengeluarkan bunga seperti ini. Dan inilah hasil dari paduan pupuk yang kita mix menjadi satu. Dan kita juga memakai yaitu NPK 1616. Tapi di kondisi cabai sudah sebesar ini, di usia seperti ini, kita tidak menggunakan lagi yang namanya yaitu NPK 1616. Kita baru memasukkan pengocoran pada tanaman ini baru 1 kali NPK 1616 kita gunakan. Nanti kita berikan lagi 1 kali lagi, karena di usia seperti ini dosisnya udah mulai banyak, jadi kita tidak sanggup untuk membeli pupuk yang mahal-mahal seperti itu. Dan hasil dari pupuk ini aja udah tidak kalah hebatnya dari pupuk yang mahal-mahal seperti 1616. Dan ini kita masih menggunakan yaitu nitrogen, maksudnya bukan nitrogen, kalium. Ini kita menggunakan kalium, yaitu kaliumnya adalah KCl, untuk memperkuat batang ini agar tidak dari tunas ini, agar tidak belah dia ketika dia menopang berapa berat buahnya. Itulah kegunaan dari kalium. Nah, para petani pintar dimanapun berada, jangan lupa dukung channel ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe, mohon dukung channel ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe ke channel ini, saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, para petani pintar dimanapun berada, kita sudahi dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.